Halo semuanya, salam sukses luar biasa. Perkenalkan, nama saya Iko Mandra Warta, jurusan Bar and Mixology. Di sini saya akan menjelaskan 3 tokoh entrepreneur yang menginspirasi. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu entrepreneur. Entrepreneur adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan mengelola bisnis atau usaha dengan cara inovatif, kreatif, dan berisiko. Yang pertama, tokoh yang menginspirasi saya yaitu Gusti Ngurah Enem atau yang sering dipanggil Haji Krishna. Haji Krishna lahir pada tanggal 5 Maret 1971 di Buleleng, Seridet, Bali. Haji Krishna berasal dari keluarga yang sederhana, bahkan Haji Krishna bersekolah sampai SMP saja. Setelah SMP, dia merantau ke Denpasar tanpa uang dan tanpa kenalan. Lalu dia bekerja di usaha konveksi milik pamannya. Setelah dia belajar produksi kaos manajemen pada tahun 1992, dia mendirikan usaha konveksi sendiri yang bernama Cok Konveksi. Singkat cerita, membangunnya Krishna Oleh-oleh pada 16 Mei 2007. Haji Krishna melihat peluang, dia bersama istrinya membuka toko oleh-oleh kecil di Denpasar. Hari pertama omsetnya hanya 4 juta rupiah, namun seminggu kemudian omsetnya turun drastis. Lalu dia menggunakan strategi unik untuk menarik pelanggan dengan membagikan kupon kaos dan menyewa temannya agar memarkir mobilnya di toko supaya tidak ramai. Selain itu, ia juga turun ke lapangan untuk membantu menyebar brosur di Pelabuhan Gilimanuk dan melibatkan banyak temannya. Akhirnya, strateginya terbukti efektif. Lalu dalam 1 dekade, Krishna Oleh-oleh berkembang pesat dengan cara membuka outlet 24 jam dan ekspansi ke kota-kota lainnya, seperti Sunset Road, Bypass, Singaraja, serta ke Surabaya dan Jakarta. Nah, sampai sekarang pun Krishna Oleh-oleh sudah dikenal banyak sebagai pusat membeli oleh-oleh terbesar di Bali. Yang kedua, yaitu Nilo Putu Ari Pertami Jelantik atau yang lebih dikenal Nilo Jelantik, lahir pada tanggal 15 Juni 1975 di Bangli. Ibu Nilo Jelantik dari keluarga yang sederhana. Ibunya bekerja di pasar dan Ibu Nilo Jelantik mulai membantu ibunya dari usia yang masih 5 tahun. Setelah lulus SMA pada 1994, Nilo Jelantik kuliah di manajemen keuangan di Universitas Gunadarma di Jakarta. Karirnya dimulai dari operator menelepon menjadi marketing perusahaan internasional. Namun pada 2002, ia terpaksa keluar karena masalah kesehatan. Nilo Jelantik mulai terjun ke dunia politik sejak 2018, lalu pada pemilu 2024, ia terpilih sebagai anggota DPRD RI mewakili Bali, dan dia dilantik Oktober 2024. Ia juga mempunyai brand sepatu bermerek Nilo, tetapi tanpa izin. Lalu ia mengganti nama bisnisnya menjadi Nilo Jelantik dan mematangkannya pada 2008. Brand sepatunya ini diproduksi handmade, otodidak, belajar dari sepatu mewah seperti Manolo, Blackhead, dan Louboutin. Dipelajari di tekniknya oleh pengrajin lokal. Dan pada tahun 2010, ia juga sempat mendapatkan penghargaan Best Fashion Brand and Designer dari York Awards. Kini sepatunya sudah banyak yang dipakai selebriti internasional. Yang ketiga ini mungkin sudah banyak yang tahu pendiri MX Glow, yaitu Kadek Maharani Kumaladewi, lahir pada tanggal 3 September 1988 di Gianyar. Menempuh pendidikan sarjana di Universitas Udayana, dia memulai usahanya pada tahun 2008, menjual baju bekas, yaitu fashion, dari Tanah Abang lewat Facebook dan media sosial lainnya. Lalu pada tahun 2011 sampai 2016, dia bekerja sebagai sebuah bank BUMN di Bali sebagai sales microcredit. Awal mulanya mendirikan MS Glow, ia bersama Sandi Purnamasari pada 2013 mengembangkan bisnis bersama memilih nama MS Glow. Berasal dari inisial mereka yaitu Maharani dan Sandi. Brand ini tumbuh pesat hingga membuka klinik MS Glow Estetik klinik di banyak kota seperti Denpasar, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota lainnya. Tetapi pada Agustus 2024, Maharani dan sang suami menyatakan mundur dari MS Glow setelah konflik dengan Sandi dan Gilang mengenai hak atas merek. Setelah dia keluar, Maharani fokus pada bisnis di Urban Indo, manufaktur, properti, helikopter, dan perbankan. Di awal 2025, ia juga meluncurkan brand skincare baru yang bernama
MK Skin lalu difokuskan untuk skincare premium di klinik tropis. Dan sampai sekarang MK Skin sudah berkembang lumayan pesat di kalangan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang dapat diambil dari ketiga entrepreneur tersebut, yang pertama itu pantang menyerah seperti jangan takut gagal dan berani memulai dari keluarga manapun kita berasal. Yang kedua itu bekerja keras seperti berani menghabiskan masa muda dengan terus mencoba dan selalu berani mengambil risiko. Sekian dari saya, terima kasih.